Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai emerging issue in accounting and auditing dari mata kuliah teori akuntansi. Next. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang dipresentasikan oleh Regina Fania dengan NIM 2019-12-11-016. Dan yang kedua ada saya dengan Maria Angelica dengan NIM 2019-12-11-046. Dan yang terakhir ada Mai Patri dengan NIM 2019-12-11-050. Next. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari akuntansi sendiri. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Dalam LK atau laporan keuangan, merupakan sumber informasi bagi pemangku kepentingan perusahaan dan para calon investor. Selain pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, bisa dijadikan sumber informasi yang relevan untuk pemakainya. Tak hanya itu, pengukuran dalam menilai aset dan liabilitas perusahaan juga sangat penting karena itu akan berdampak pada nilai yang dilaporkan di laporan keuangan. Next. Oleh sebab itulah, para standar setter telah berusaha mengembangkan standar-standar akuntansi yang telah melindungi kepentingan pengguna. Selain itu, banyak permasalahan dan hambatan dalam menerapkan standar tersebut. Terdapat pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju atas penerapan suatu standar akuntansi. Di sisi lain, seorang auditor menerima suatu tingkatan ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan auditnya. Munculnya risiko audit yang mana auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang sah saja secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal seperti ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas struktur pengendalian intern klien, serta adanya ketidakpastian. Next. Lalu pada materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu faktor yang mempengaruhi penilaian akuntansi dan auditing, peraturan serta prakteknya. Salah satu pengaruh utama pada praktek penelitian akuntansi dan auditing dieksplor dalam teks adalah semakin meningkatnya internasionalisasi standar akuntansi dan auditing. Next. Lalu yang akan kita ketahui yang pertama adalah mengenai SBRL, di mana SBRL ini adalah bisnis yang dapat diperluas perlaporan bahasanya, yang dapat mengizinkan keuangan informasi ke menjadi bagian yang disajikan di interaktif. Jalan itu yang berbelok memungkinkan item individu dari data menjadi diekstralisasi oleh perangkat lunak untuk menghasilkan laporan kebiasaan yang dirancang oleh individu pengguna. Menurut Detik pada tahun 2008, terdapat 500 terbesar kitab perusahaan dan pada tahun 2009 keuangan laporannya. Yang perlu kita ketahui juga mengenai SBRL, dari informasinya, SBRL itu merupakan bahasa pelaporan bisnis yang perlu dimensi. Ini adalah proses penandaan item data individual dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan untuk aplikasi perangkat lunak dalam sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan. Lalu, hal ini memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk sejumlah data yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan yang dirancang khusus untuk penggunanya. Sehingga pada intinya adalah alih-alih mengandalkan laporan kinerja dan posisi keuangan perusahaan, pengguna dapat membuat laporan mereka sendiri.
Lalu, untuk mendukung disegrasi datanya, maka pengguna yang tertarik untuk menghitung keuntungan, termasuk atau mengecualikan barang tersebut, dapat menghasilkan laporan semacam itu dengan mudah menggunakan data yang mentah, daripada bekerja mundur dari laporan perusahaan. Hal inilah yang memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara perusahaan dan time period-nya. Kemudahan akses terhadap data mendorong lebih banyak pengguna untuk menganalisis data secara lebih rinci. Hal ini mendorong pengguna data dan membuat data keuangan lebih berharga. Jika jumlah pengguna yang lebih besar menyelidiki laporan keuangan perusahaan, maka kemungkinan besar terjadi kesalahan atau masalah lain yang ditemukan, dan kemungkinan besar akan segera ditemukan. Ini akan membantu SEC menyelidiki perusahaan yang bersangkutan. Lalu jika ada lebih banyak penggunaan datanya, kemungkinan akan lebih banyak investor untuk meningkatkan likuiditas pasar dalam saham perusahaan tersebut. Hal inilah yang akan mempengaruhi positif terhadap kemampuan perusahaan dalam meningkatkan modal ekuitas, meningkatkan kedalaman indikator keuangan, serta yang terakhir akan meningkatkan kecepatan memperoleh pembiayaan untuk proyek baru. Lalu bagaimana SBRL ini melawan desegrasi? Akuntan ini ahli dalam membuat penilaian tentang relevansi item tertentu terhadap satu sama lain. Dengan demikianlah, keputusan agregasi harus dibuat by accountant. Jika pemula berusaha mengatur dan mengumpulkan data keuangan, mereka cenderung melakukan kesalahan mengulangi kegunaan data keuangan, di mana perusahaan data menciptakan makna. Jika hal ini tidak dilakukan, maka laporan keuangan akan memberi manfaat bagi pengambil keputusan, yang berarti bahwa lebih sedikit orang akan menggunakan informasi tersebut, mengurangi kemungkinan deteksi kecurangan, serta likuidasi pasar paham dan lain-lainnya. Next. Lalu SBRL ini akan melonggarkan secara manajer kontrolnya saat ini memiliki pada data, pengumpulan keputusan, dan tempat milik mereka pertunjukan di bawah lebih besar pengawasannya. Next. Di mana SBRL ini berubah gambar dari akuntansi dan audit dan peraturan lingkungan kritik terhadap auditor kemerdekaan dan perusahaan pemerintahnya. Untuk SOX sendiri, atau Sarbanes-Oxley Act ini, rekan ulasan diganti oleh PCAOB, inspeksi pembantasan pada persediaan dari non-audit, jasa oleh audit perusahaan ke milik mereka, audit klien. Next. Di mana untuk sejarah XBRL ini terdapat revolusi teknologi dalam penyelesaian yang akan mempengaruhi bagaimana laporan keuangan yang dipersiapkan. Sehingga pada tahun 2008 di US Securities and Exchange Commission atau SEC memilih untuk menyatakan 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat untuk mengajukan laporan keuangan di tahun 2009. Mereka menggunakan bahasa bisnis pelaporan extensible atau XBRL ini dengan diikuti perusahaan lainnya. Di mana dalam XBRL ini memperoleh informasi keuangan untuk disajikan dengan cara yang lebih interaktif dan pengguna bersahabat dengan mentekkan item data individu sehingga mereka dapat disadap oleh perangkat lunak atau yang dikenal dengan software untuk menghasilkan laporan custom design oleh pengguna yang ada. Next. Lalu secara SEC berharap bahwa XBRL ini akan memperoleh analisis jauh lebih cepat dari data keuangan perusahaan oleh sekelompok pengguna yang lebih luas dan mengurangi error. Teknik yang saat ini digunakan untuk menyadap rincian itu, laporan keuangan, berisi kesalahan karena mereka baik dilakukan secara manual atau menggunakan program software yang menghasilkan output yang hanya mendekati data yang mendasari. Next. Hingga laporan keuangan ini disampaikan dengan database publik SEC yang dikenal dengan EDGAR yang dapat diakses melalui web
sehingga data tersedia untuk setiap pengguna yang tertarik. HK menentukan bahwa perkembangan ini akan berarti dengan tersedianya data yang dapat diakses dan mungkin akan menempatkan manajer perusahaan di bawah pengawasan yang lebih besar untuk menjelaskan laporan keuangan mereka. Selain data yang dapat digunakan lebih, HK juga menunjukkan XBRL bisa mengubah cara analis keuangan perusahaan kecil. Next. Sehingga saat ini XBRL analisis keuangan cenderung untuk fokus pada perusahaan besar karena data mereka tersedia lebih besar dan lebih luas ketertarikan investor terhadap perusahaan lebih besar tersebut. Analis keuangan membuat laporan bahwa perusahaan yang tepat membuat lebih banyak tersedianya informasi bagi para investor. Meningkatnya ketersediaan data lah yang membuat informasi tersebut digunakan oleh para investor untuk perusahaan kecil yang membuat mereka lebih tertarik bagi analis. Sehingga pada akhirnya analis kemungkinan besar lebih meningkatkan likuiditas saham perusahaan kecil. Selain itulah, investor amatir dapat lebih meningkatkan kepercayaan dari tingkat yang lebih detail dan kompatibilitas data antara perusahaan. Next. Lalu selanjutnya, XBRL ini bagaimanapun petugas utama keuangan tampaknya akan kehilangan kemampuan mereka untuk memilih tingkat desegrasi data dalam laporan keuangan. Mereka akan mengklaim bahwa bagian mendasar dari akuntansi adalah proses agregasi item yang serupa untuk memberi makna informasi tersebut. Next. Lalu pada titik ekstrimnya, jika mungkin untuk memberikan investor dengan akses lengkap untuk data tingkat transaksi ini tidak akan berguna karena data akan memiliki makna yang lebih sedikit. Next. Lalu dalam XBRL ini, selain salah satu isu terkait XBRL adalah apakah pendekatan audit saat mendamaikan versi kertas XBRL ini secara dokumen yang terkait dengan informasi dalam pengajuan SEC resmi sudah cukup? Menurut Plumey, menunjukkan bahwa penyediaan informasi XBRL ini merupakan perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara data keuangan dan non-keuangan yang dapat digunakan. Perubahan paradigma inilah yang akan mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan jauh lebih dalam dari sekedar rekonsiliasi output-nya. Next. Pertanyaan-pertanyaan ini meliputi apakah konstitusi kesalahan dalam XBRL dan apa materialitas artinya bila potongan individu data keuangan akan digunakan di luar konteks laporan keuangan, maka materialitas secara tradisional dinilai secara dampak terhadap keputusan pengguna dan Quidelines kuantitatif menunjukkan bahwa item tersebut akan dipertimbangkan dalam isolasi dan secara agregat dan dalam proporsi ke basis relatif, seperti laba yang dilihat pada AASB 1031 materialitas. Jika data dapat diakses dalam isolasi atau di baru pedoman materialitas combination, this tidak dapat diinterpretasikan dalam cara yang sama. Menurut Plumey dan Plumley, bergabung HK menyerukan lebih banyak riset
untuk memahami keuntungan dan kerugian dari XBRL dan dampaknya terhadap masa depan pelaporan keuangan dan audit. SBRL ini merupakan perpanjangan dari paradigma pelaporan tradisional yang akan mengubah cara data keuangan dan non-keuangan yang dapat digunakan. Perubahan paradigma ini menghapuskan auditor untuk mempertimbangkan pertanyaan jauh lebih dalam dari sekedar rekonsiliasi output. Next. Lalu yang kedua adalah masalah sekitar aplikasi akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global. Menurut pandangannya bahwa peraturan tidak didasarkan pada penelitian, namun dapat dipromosikan karena alasan lainnya. Alasan lain bisa mencangkup pencarian untuk popularitas oleh politisi, yang artinya jika peraturan cenderung dianggap lebih disukai oleh pemilih, maka politisi akan termotivasi untuk mengenakannya. Terlepas dari kemungkinan dampaknya terhadap pihak yang terkena dampak, perdebatan seputar dampak pembatasan Sarbanes-Oxley Act terhadap laporan non-audit dapat digunakan sebagai konteks untuk mendiskusikan masalah tersebut. Misalnya biaya audit dan non-audit. Biaya layanan tidak diungkapkan di Amerika Serikat sebelum tahun 2000, di mana SOX ini diperkenalkan pada tahun 2002, yang sangat cepat setelah jatuhnya perusahaan Enron dan Arthur Andersen Audit. Bukti penelitian awal mendukung peraturan SOX ini, namun kemudian tidak terbukti. Selain itu, tampaknya tidak ada bukti dari negara lain untuk mendukung peraturan tersebut, di mana secara keseluruhan penelitian audit berpotensi mempengaruhi kebijakan publik, namun tingkat pengaruh cenderung dipengaruhi oleh faktor lain dan insentif politisi. Next. Beberapa meyakini hal ini merupakan praktek dari adil menilai aset, yaitu berkontribusi secara faktor. Yang pertama, dia memerlukan untuk menulis dinilai dari beberapa aktiva kapan pasar akan bergolak dengan menandai keuangan aktiva ke pasar. Lalu, adanya besar perselisihan tentang ini yang dicatat pada Detik Pendidikan pada tahun 2008, yaitu mengenai rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan adil nilai akuntansi. Next. Penyebab dari krisisnya keuangan global atau GFC yang melanda seluruh dunia pada tahun 2008 dan 2009 merupakan hal kompleks dan terbuka untuk diperdebatkan. Namun beberapa menganggap praktek aset menilai wajar sebagai faktor yang berkontribusi terhadap melebarnya secara cepat masalah di pasar subprime mortgage Amerika Serikat, menyadarkan dunia dan memperburuk lebarnya krisis. Next. Hal ini karena standar akuntansi, terutama standar akuntansi keuangan atau yang dikenal dengan FAS, nomor 157 pengukuran nilai wajar yang memerlukan write down dari investasi yang pegang oleh bank selama kondisi pasar yang bergolak. Write down ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman, menilai aset keuangan ke pasar ke nilai wajar refleks. Juga mempengaruhi keuangan sisi aktiva dari neraca pinjaman perusahaan untuk membatasi kemampuan mereka dalam melakukan pinjaman. Next. Lalu Komisi Bursa atau SEC mengusut peran nilai wajar dalam krisis dan mengeluarkan laporan pada halaman 211 pada hari-hari terakhir tahun 2008, di mana SEC ini diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi
seperti FAS di tahun 2008 mengenai kegagalan bank di tahun tersebut. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat tampaknya hasil dari kemungkinan karena kerugian kredit yang menyangkut kualitas aset, dan dalam kasus tersebutlah yang mengikis kepercayaan investor dan memberi pinjaman, dan tidak hanya disebabkan karena menilai aset keuangan dinilai pasar. Next. Pandangan tentang peran akuntansi nilai wajar ini didukung oleh yang lainnya, termasuk mantan SEC, akuntan, Kepala Conrad, Hewitt, dan Lynn Turner, yang memuji akuntansi mark-to-market untuk meningkatkan transparansi yang memungkinkan pengguna dari statement keuangan untuk melihat kondisi sebenarnya di mana kondisi ekonomi suatu lembaga tersebut. Next. Lalu bagaimana dengan reaksi para standar setter? Next. IASB dan FASB merespon rekomendasi tersebut, salah satunya meminta FASB untuk memperoleh bank menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan nilai wajar asetnya. Daripada menggunakan pasar sebagai kriteria objektif. Menurut peneliti Bundle Wignan, terus ada Atkinson dan Lee dalam papernya menjelaskan hal yang membuat krisis keuangan global. Yang pertama itu adanya kebijakan likuiditas makro global, lalu yang kedua kerangka kerja regulasi yang masih minim. Next. Lalu kita akan membahas mengenai auditor dan krisis keuangan global. Next. Berdasarkan catatan Sika, sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis. Meskipun beberapa komentator menanyakan nilai audit ketika auditor tidak memprediksi efek dari risiko aset pada neraca beberapa bank. Menurut Canadian Institute of Chartered Account dan The Institute of Chartered Account di Inggris, dan Wallace mengeluarkan publikasi yang menekankan risiko yang dialami auditor ketika menilai nilai aset dan mempertimbangkan jasa perencanaan manajemen untuk memitigasi risiko yang berkesinambungan dan isu likuiditas selama resesi antisipasi. Publikasi ini juga menegaskan pentingnya standar etis ketika menghadapi tekanan dari manajemen untuk menghindari pengakuan yang tidak diinginkan atau write down. Next. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan arah yang memungkinkan penetapan standar akuntansi internasional di masa yang akan datang. Next.
Yang pertama itu ada proyek konvergensi IAS dan FASB. Next. Pada November 2008, IAS di US yaitu SEC mengeluarkan sebuah roadmap untuk menerapkan IFRS oleh perusahaan AS mulai tahun 2009. 2014, di mana konvergensi ini untuk mengkonfigurasi yang diperhatikan oleh SEC karena SEC akan memperkirakan untuk perkembangan ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014 untuk mengimplementasi tersebut harus sudah diproses. Dan pada tahun 2008 juga IAS mengubah aturan untuk reklasifikasi aset keuangan sehingga kerugian dari perubahan nilai pasar atau aset yang dapat diperlakukan secara berbeda. Sebelum perubahan aturan, standar internasional merupakan SUC kerugian yang akan diambil melalui laporan laba rugi setelah perubahan peraturan. Aset bisa diperpindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kegunaan mark to pasar ke laporan rugi. Namun, ada juga peraturan perubahan yang disempurnakan yang membutuhkan pengungkapan instrumen keuangan dan pengaruh reklasifikasi pada laporan laba rugi. Perubahan ini dibuat melalui IAS yang ke-39 atau IFRS yang ke-7, di mana ketua IASB inilah bernama Sir Tweedy David telah berbicara secara terbuka tentang tuntutan yang dibuat pada IASB oleh politikus Eropa yang meminta change untuk standar yang konsisten dengan inherent bank-bank Eropa setelah perubahan peraturan yang dihitung sejak Juli 2008. Salah satu bank Eropa yaitu Deutsche Bank mengurangi menulisnya down dan menghasilkan laba sebelum pajak kejutan, di mana bank Dutch Belanda ini, menurut IASB, saat ini terlibat dalam review konstitusional. Salah satu hasil review pertama adalah pembentukan badan yang akan memberikan IASB kemampuan lebih besar untuk menahan tekanan dari pihak internal. Dan eksternal. Keanggotaan ini tubuh baru yang dikenal sebagai kelompok pemantauan yang diambil dari otoritas pasar modal dari berbagai yurisdiksi yang memiliki kepentingan untuk mendukung pengembangan internasional accounting standar yang berkualitas tinggi. SEC ini mendukung pembentukan kelompok monitoring dan akan menilai kinerja sebagai mekanisme pengawasan. Tonggak ketiga adalah terkait dengan penggunaan XBRL yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Tonggak remaining berhubungan dengan perubahan di Amerika Serikat mengenai kapasitas akuntan, perusahaan dan otoritas regulasi untuk mengatasi perubahan dalam standar akuntansi. Lalu untuk IFRS dan US GAAP konvergensi ini, meskipun adanya roadmap, belum diketahui secara pasti bahwa negara akan bersatu untuk mengadopsi IFFS, di mana kursi SEC, Secretary Mary, baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang standar IFRS umum dan tidak siap untuk mendelegasi pengaturan standar atau tanggung jawab dalam pengawasan IASB seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik atau PCAOB di Amerika Serikat yang bernama Numerous Charles juga penting dari konvergensi yang diusulkan. Perhatian utamanya adalah bahwa pindah ke IFRS dan meninggalkan negara bersatu dengan aturan yang lebih sulit dalam menegakkannya. Menurut Charles juga mengklaim bahwa IFRS lebih tidak berprinsip berbasis dari US GAAP,
hanya lebih mudah dan untuk lebih ada sedikit waktu dalam melakukan koreksi rincian dan penambahannya. Next. Kemudian untuk slide ini akan dijelaskan oleh Regina Fania. Kepada Regina Fania, saya persilakan. Untuk slide selanjutnya, kejadian penting tersebut berhubungan dengan yang pertama, perbaikan dalam standar akuntansi, yang kedua, akuntabilitas dan membiayai IASC. Yang ketiga, perbaikan dalam kemampuan untuk menggunakan data pelaporan IFRS. Yang keempat, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS. Yang kelima, dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor US. Yang keenam, mengantisipasi pemilihan waktu pembuatan peraturan mendatang oleh komisi. Yang ketujuh, mengimplementasikan perintah menggunakan IFRS oleh issuers. Next. IASB pada Oktober 2008 berubah aturan, jadi itu kerugian dari perubahan di fase nilai-nilai dari keuangan aktiva bisa menjadi direklasifikasi di bawah keadaan tertentu. Menghindari pengisian mark to market, kerugian kredit penghasilan pernyataan. FASB diperkenalkan memutuskan untuk mengizinkan bank menggunakan milik mereka memiliki pertimbangan dalam menentukan itu adil nilai dari aktiva, lebih tepatnya daripada menggunakan pasar. Next, auditor dan keuangan global krisis. PFC bisa memimpin ke peraturan tindakan yang mempengaruhi auditor. Relatif sedikit perhatian dibayar ke milik auditor, peran itu krisis. Yang kedua itu akuntansi, profesi, dan regulator memiliki secara proaktif diterbitkan panduan. Yang ketiga, auditor dari bank nanti menderita keuangan, kesulitan bisa mengharapkan kedatang di bawah penguasaan. Next. Untuk konvergensi proyek 2002 dan 2006 konvergensi perjanjian. Diterbitkan 2008 sebuah peta jalan untuk itu menggunakan dari IFRS oleh kita perusahaan oleh 2014. Pasar menjadi global, baru investasi peluang ke kita investor akan membuat perusahaan dari berbeda negara lebih mudah ke membandingkan. Kemajuan ke arah 7 tonggak sejarah menjadi dinilai di 2011. Next, untuk masalah dalam konvergensi IFRS. Next. Meskipun adanya roadmap, belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFRS. Pimpinan SEC, Mary Shapiro, baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak akan merasa terikat oleh roadmap tersebut. Dia menambahkan bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang standar IFRS umum.
dan tidak siap untuk mendelegasikan pengaturan standar atau tanggung jawab pengawasan IASB. Seorang anggota Dewan Akuntansi Perusahaan Pengawasan Publik di Amerika Serikat, Charles Nimmer, juga mengkritik tujuan konvergensi. Perhatian utamanya adalah bahwa beralih ke IFRS akan membiarkan US dengan aturan yang lebih sulit untuk ditegakkan. Ia juga mengklaim bahwa IFRS tidak lebih prinsipal based dari US GAAP, hanya lebih mudah, dan untuk itu telah ada sedikit waktu untuk melakukan koreksi rinci dan penambahan. Next. Pihak lain juga mengungkapkan keprihatinan sehubungan dengan tekanan politik ditempatkan pada IASB pada akhir 2008 yang memaksa perubahan aturan pada bank menggunakan nilai wajar. Namun, beberapa komentator telah mengakui bahwa SEC dan FASB tidak sepenuhnya kebal dari tekanan politik tersebut. Next. Untuk masalah di IFRS, US GAAP, konvergensi yang pertama tidak yakin itu kita akan mengambil IFRS. Yang kedua, beberapa berpendapat bahwa kompetisi di antara pembuat standar adalah diinginkan. Next. Selanjutnya, standar auditing internasional. Next. HAKA melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktik di US berubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang benar dan fair. Next. Pendekatan audit memiliki implikasi penting bagi penerapan standar akuntansi prinsipal based dalam IFRS karena pendekatan yang ada sebelumnya berfokus pada penegakan aturan daripada prinsip. Next. Standar audit juga sedang internasionalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu globalisasi pasar bisnis dan berbagai permintaan menciptakan untuk standar global. Next. International Audit Standard. Audit standar adalah juga makhluk internasionalisasi, memiliki pernah dengan berulang pertemuan nasional penerimaan. Sebuah bergerak ke IFRS akan memerlukan
Kita audit standar untuk mengubah dari menilai kesesuaian dengan aturan ke menilai benar dan adil. Next, keduanya itu audit dan akuntansi papan standar harus sepakat dengan masalah berkaitan dengan milik mereka. Kemerdekaan dalam pemerintahan sebelum kedua set dari standar adalah sungguh-sungguh global. Next, yang keempat, pembahasan mengenai akuntansi, ketahanan, pelaporan, dan jaminan. Next, akuntansi ketahanan dan pelaporan merupakan bagian dari akuntansi sosial. Gray, Owen, dan Adams menganggap akuntansi sosial sebagai kombinasi dari akuntansi untuk hal yang berbeda, di media yang berbeda, untuk pengguna yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda. Dengan kata lain, melampaui pengukuran keuangan, bahkan ekonomi dan pelaporan ke kelompok yang telah ditetapkan pengguna sering sesuai dengan standar dan peraturan akuntansi. Next, akuntansi dan pelaporan sosial bertujuan untuk mengamati dan menyerap isu-isu tidak perlu dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional, menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh individu, tidak harus secara langsung atau hanya terkait dengan keberhasilan keuangan entitas. Akuntansi sosial dapat dilihat sebagai pencocokan dalam kategori 4 dan 5 dari asumsi ontologis. Penelitian akuntansi sosial sering mengadopsi pendekatan penelitian naturalistik dengan menggunakan studi kasus dan wawancara untuk memahami bagaimana akuntansi sosial telah dibangun. Next, keberlanjutan istilah ketahanan digunakan dan diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dianggap sebagai memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan definisi ini, keberlanjutan berkaitan dengan kedua perlindungan lingkungan, atau efisiensi serta generasi. Definisi tersebut berarti bahwa pelaporan lingkungan merupakan bagian dari keberlanjutan, dan perusahaan yang mempublikasikan laporan
Keberlanjutan termasuk informasi yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Next, bentuk dari pelaporan ketahanan telah berubah pada masa kini terkait beberapa perkembangan. Salah satu yang paling banyak digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan ketahanan adalah yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang direvisi dan dikeluarkan pada Oktober 2006. Pedoman GRI membentuk dasar framework dari pengungkapan ketahanan dan berisi prinsip dan petunjuk serta standar pengungkapan untuk semua tipe organisasi. Prinsip tersebut menentukan isi dari laporan ketahanan, kualitas informasi, dan batas laporan. Standar pengungkapan termasuk strategi dan profil ketahanan organisasi, pendekatan manajemen, dan indikator performa. Pedoman GRI sesuai dengan tujuan kerangka konseptual yang digunakan dalam pedoman pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya ada kecenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan. Next. Sebuah unsur penting dari kegunaan laporan keuangan perusahaan adalah keyakinan yang independen atas laporan. Keyakinan yang independen memberikan kepercayaan kepada pemegang kepentingan tentang kredibilitas, relevansi, dan keandalan atas laporan. Perbedaan antara audit dengan review adalah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor terkait keadaan informasi yang diberikan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh sifat dan jangkauan dari prosedur yang dilakukan oleh auditor. Hasil dari prosedur dan objektivitas bukti yang diperoleh. Audit memberikan tingkat keyakinan yang memadai dan review memberikan tingkat keyakinan yang terbatas. Next. Mengapa mencari keyakinan atas laporan keberlanjutan? Next. Audit diyakini memberikan manfaat dengan meningkatkan kredibilitas pernyataan keuangan yang disiapkan oleh manajemen dan meningkatkan kualitas dari sistem akuntansi entitas karena berdasarkan umpan balik atas proses audit. Menerapkan teori ini ke keyakinan keberlanjutan menimbulkan pikiran bahwa perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas meningkatnya kredibilitas atas laporan mereka akan lebih cenderung untuk mencari keyakinan. Perusahaan dengan keuntungan paling banyak atas laporan yang lebih kredibel adalah kemungkinan besar mereka yang sangat terlihat industri yang berpotensi tinggi menimbulkan polusi. Next. Selanjutnya, standar keyakinan keberlanjutan. Next. Terdapat pedoman yang berkuasa atas perjanjian keyakinan dalam laporan keberlanjutan dan informasi emisi karbon. ISAE 3000 Assurance Engagement Other than Audits or Review of Historical Financial Information diterbitkan oleh IASB menyediakan beberapa pedoman umum namun tidak langsung menuju pada isu yang spesifik. Sehingga dapat diterapkan secara tidak konsisten oleh pemberi keyakinan. AA1000 AS memberikan pedoman keyakinan laporan keberlanjutan yang mengevaluasi ketaatan entitas kepada AA1000.
accountability, prinsipal, dan kualitas atas informasi yang diungkap kepada publik atas kinerja berkelanjutan. Next, Arwiner Awan mengkritik dan menganalisis pernyataan keyakinan dari laporan Shortlist pada tahun 2002 Association of Chartered Accountants Inggris dan skema penghargaan pelaporan berkelanjutan Eropa. Mereka melaporkan bahwa mereka ragu atas independensi dari pembentukan keyakinan dan juga terdapat juga kendali manajemen dalam tingkat yang besar atas proses terbentuknya keyakinan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu keberlanjutan akuntansi, pelaporan, dan juga keberlanjutan. Keberlanjutan akuntansi adalah sebuah himpunan bagian dari sosial akuntansi, sehingga keberlanjutan dapat dianggap sebagai penemuan itu kebutuhan dari itu hadir tanpa kompromi, kemampuan, dan dari masa depan generasi ke bertemu milik mereka yang memiliki kebutuhan. Yang pertama, yaitu lingkungan perlindungan. Yang kedua, yaitu keadilan antara orang-orang dan juga generasi. Next. Selanjutnya yaitu adalah tren dari keberlanjutan pelaporan. Di beberapa perusahaan adalah sekarang pencarian jaminan untuk milik mereka keberlanjutan laporan. Next. Sehingga keberlanjutan akuntansi dan pelaporan merupakan bagian dari akuntansi sosial. Menurut Gray dan Owen dan juga Adams menganggap akuntansi sosial sebagai kombinasi dari akuntansi untuk hal yang berbeda, di media yang berbeda, untuk pengguna yang berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda. Dengan kata lain, melampaui pengukuran keuangan, bahkan ekonomi kepelaporan, melampaui pengukuran keuangan, bahkan ekonomi kepelaporan ke kelompok yang telah ditetapkan pengguna seiring sesuai dengan standar akuntansi dan juga peraturan. Sehingga sosial akuntansi dan pelaporan bertujuan untuk mengamati dan juga menyerap isu-isu yang tidak perlu dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu, tidak harus secara langsung terkait dengan keberhasilan keuangan entitas tersebut. Sehingga adanya lainnya non-keuangan akuntansi dan pelaporan, yaitu waspada akuntansi berlaku akrual, akuntansi konsep air sumber daya, yaitu adalah rumah kaca, gas emisi akuntansi. Yang keduanya percobaan untuk menyediakan data pada langkah sumber daya lainnya, dibandingkan itu secara tradisional ditangkap oleh keuangan akuntansi sistem. Sehingga perkembangan terakhir adalah laporan berkelanjutan. Lanskap untuk pelaporan keberlanjutan telah dirubah dari beberapa tahun terakhir karena jumlah perkembangannya. Salah satu yang paling banyak digunakan di perangkat pedoman untuk laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh GRI
yang telah direvisi dan juga dirilis pada Oktober tahun 2006. Pedoman GRI ini membentuk dasar dari kerangka keberlanjutan terbuka dan mendukung prinsip-prinsip serta pedoman, ditambahkan pengungkapan standar untuk semua jenis organisasi. Next. Yang pembahasan kelima yaitu Other Non-Financial Accounting and Reporting Issue. Next. Akuntansi air, yaitu akuntansi air saat ini sedang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Air atau biasa yang kita kenal yaitu WASB di Australia. Dengan proyek serupa di berbagai tahap perkembangan di tempat lain. Menurut para WASB yang merilis edisi pertama kerangka konseptual akuntansi air ini atau biasa dikenal dengan singkatan WACF pada awal standar akuntansi di Australia Air yaitu PAWAS pada tahun 2009. Sehingga para WACF dan PAWAS ikut mengatur penyusunan dan juga penyajian laporan umum tujuan air akuntansi atau GPWARS oleh badan-badan tertentu. Para GPWARS dirancang untuk mengambil keputusan oleh pengguna di mana tidak dapat memerintah informasi air miliknya sendiri dari beberapa entitas. Next. Selanjutnya, tujuan dari proyek akuntansi air ini adalah untuk memiliki sistem akuntansi dan juga pelaporan yang akan menginformasikan keputusan tentang alokasi, sumber daya air, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap investor tentang pengelolaan air di Australia sendiri. Menurut National Water Account atau NWA, yang jatuh tempo pada tahun 2010, setelah diuji lebih jauh dan umpan balik, PAWAS dapat diharapkan dan juga dikembangkan serta dirilis sebagai standar akuntansi air Australia atau AWA. Next. Tujuan dari WASB itu sendiri yakni tentang pengembangan standar akuntansi air dan prosedur untuk memfasilitasi dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pengguna yang peduli tentang distribusi, sumber manajemen, dan penggunaan air adalah sama dengan tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan. Dan menurut WASB yang telah menggunakan kerangka konseptual, akuntansi keuangan dan juga proses pengaturan standar untuk mendukung perkembangan akuntansi air, WACF yang didasarkan pada model standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan tujuan serta isi dari laporan akuntansi air. Next. Sehingga, menurut WACF yang mengatur tujuan laporan akuntansi air, yaitu tujuannya entitas pelaporan, karakteristik kualitatif dari informasi yang dilaporkan, unsur-unsur laporan ketika elemennya diakui dalam tujuan umum laporan akuntansi air,
dan bagaimana mengukurnya serta pengungkapan kepatuhan jaminan. Sistem akuntansi air diadopsi oleh WASB adalah sistem akrual di mana laporan entitas untuk air akan meliputi 6 hal, yaitu pertama adanya pernyataan arus air fisik, yang kedua yaitu pernyataan air aktiva dan juga kewajiban air, yang ketiga yaitu pernyataan perubahan aktiva air serta air kewajiban. Yang keempat yaitu pengungkapan catatan. Yang kelima yaitu pernyataan kepatuhan, dan yang terakhir adalah pernyataan jaminan. Next. Penerapan tujuan bahwa laporan untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan telah membutuhkan pengembangan laporan pada definisi elemen dari laporan-laporan seperti air aktiva, kewajiban dan juga perubahan aktiva dan kewajiban air. Sebagai contoh, kerangka konseptual mendefinisikan aset air sebagai berikut, yaitu aset air adalah air atau hak-hak atau klaim lain untuk air, di mana pelaporan air oleh entitas atau ditahan atau untuk entitas pelapor air memiliki tanggung jawab manajemen air, dan dari mana seorang individu atau organisasi yang merupakan entitas pelaporan air atau grup pemangku kepentingan badan air fisik memperoleh manfaat masa depan. Next. Selanjutnya ada akuntansi air versus akuntansi emisi gas rumah kaca atau disingkat sebagai GGP. Next. Masih di akuntansi air, yaitu satu perbedaan kunci antara akuntansi air serta standar GGP adalah penekanan sebelumnya atas akuntansi untuk saham dan arus air yang merupakan proses akrual. Pendekatan penggunaan akuntansi air berasal dari adopsi eksplisit atas tujuan untuk menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang merupakan tujuan yang sama dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan. GGP juga menyediakan standar untuk memandu perusahaan dalam mempersiapkan menyediakan standar untuk memandu perusahaan dalam mempersiapkan persediaan gas rumah kaca yang menyajikan suatu akun kebenaran dan adil atas emisinya, dan menekankan karakteristik kualitatif dan atas relevansi, kelengkapan, konsistensi,
transparansi, dan akurasi. Next. Next. Namun, standar GGP yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan keputusan, bukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan oleh stakeholder eksternal dalam pengambilan keputusan mereka disediakan dalam bentuk yang mereka inginkan, meskipun informasi disajikan di bawah standar GGP, informasi yang disajikan tidak lengkap dan berupa perkiraan. Informasi yang dihasilkan tidak menyediakan penggunaan akuntansi akrual atas aktivitas perusahaan terhadap persediaan gas rumah kaca di lingkungan, dengan pelaporan terbatas atas emisi tidak langsung, dan masalah pengukuran dibuat dengan pendekatan faktor emisi. Lain dari pelaporan proyek non-keuangan yang dikembangkan selama beberapa tahun terakhir, yaitu adalah gas rumah kaca atau biasa kita singkat sebagai GRK, akuntansi emisi, salah satu sumber arus internasional utama pedoman untuk pengukur dan pelaporan emisi gas rumah kaca adalah gas rumah kaca protokol standar atau yang tadi kita sebutkan adalah GGP, meskipun gas rumah kaca protokol akuntansi dan standar pelaporan didasarkan pada di bagian akuntansi keuangan yang berlaku umum dan prinsip-prinsip pelaporan, mereka juga mencerminkan hasil dari sebuah proses kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Standar GGP juga memungkinkan untuk pengukuran langsung gas emisi rumah kaca, tetapi fokus utamanya adalah proses mengkonversi data aktivitas ke dalam emisi rumah kaca melalui penggunaan faktor emisi yang disepakati. Beberapa isu yang timbul dari pendekatan faktor emisi standar GGP berkaitan dengan pemilihan dan penerapan faktor emisi serta kualitas data kegiatan. Penerimaan faktor emisi sebagai alat pengukuran yang valid berarti bahwa standar ini tidak mengizinkan pembuatan keputusan untuk memiliki tingkat kepercayaan di informasi GHG bahwa standar akuntansi air yang bertujuan untuk menyediakan. Mereka juga mengangkat isu-isu yang berbeda untuk auditor. Gerakan menuju sistem akuntansi yang terintegrasi penuh secara akrual untuk emisi gas rumah kaca akan memberikan kesempatan bagi auditor untuk membuat sedemikian opini. Namun, meskipun standar ini dan upaya lain untuk mengatur emisi gas rumah kaca, sistem ini berarti bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah terdapat perusahaan yang melaporkan data emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, mereka menunjuk ke yang lebih luas, mungkin akhirnya lebih penting di masa depan 21 dan seterusnya. Next. Pembahasan yang keenam yaitu adalah resiko dan permasalahan yang dihadapi oleh auditor profesional. Next. Seorang auditor yang mengaudit perusahaan dan ia juga memberi jasa lain selain jasa audit kepada perusahaan klien yang diauditnya, meskipun ia telah melakukan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk dipercaya untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai orang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa
kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya di perusahaan. Next, setiap profesi memiliki resiko dan juga memiliki tantangan masing-masing yang berbeda dari profesi lainnya. Dalam menjalankan profesinya, dengan begitu pula sama dengan seorang auditor. Auditor harus mampu menaklukkan berbagai tantangan yang dihadapinya untuk menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan terjadi di masa mendatang. Next, next. Auditor dalam menjalankan tugasnya harus memiliki tingkat profesional yang tinggi dan kemampuan yang memadai, serta menjunjung kode etik sebagai pedoman dalam standar kerjanya yang sudah ada di dalam standar pekerjaannya. Walaupun terdapat beberapa masalah, seorang auditor ada beberapa hal yang harus dihindari agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Next. Setiap profesi memiliki tingkat resiko dan permasalahan yang melekat, namun hal tersebut dapat dihindari dan diselesaikan, sehingga terdapat beberapa masalah akuntan yang harus dihindari agar menjalankan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan etika dan standar yang diterapkan pada profesi akuntan tersebut, yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan juga standar akuntansi keuangan dan standar audit. Next. Permasalahan yang terjadi pada peran profesional yaitu ketika profesi melanggar atau tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar profesional yang diterapkan, yakni jika auditor tidak menjalankan ataupun melanggar kode etik maupun standar profesional yang telah ditetapkan sebelumnya, maka permasalahan profesional merupakan permasalahan yang merupakan turunan dari etika profesi itu sendiri, yang akan dapat menyebabkan masalah bagi auditor tersebut. Next. Tujuan dari profesi akuntansi yakni adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang tinggi, tingkat kemampuan atau keahlian yang memadai untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan otoritas kepada kepentingan publik sehingga dapat dipercayai oleh masyarakat dan juga pengguna laporan keuangan tersebut. Next. Adapun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang tadi sudah saya sampaikan, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh akuntan. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang pertama adalah kredibilitas, yakni
masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi dari seorang akuntan ataupun seorang auditor. Dan juga yang kedua adalah kebutuhan dasar yang kedua adalah profesionalisme yang diperlukan individu dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntansi sebagai profesional di bidang akuntansi. Dan yang ketiga adalah kualitas jasa. Maka jasa yang dihasilkan dari seorang akuntan ataupun auditor harus memiliki kualitas yang bagus, memadai, dan dapat dipercaya, serta lengkap dan dapat mudah dimengerti oleh penggunanya. Next. Menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2016, ancaman dapat mempengaruhi kepatuhan akuntan profesional terhadap dasar etika. Ancaman-ancaman tersebut dapat dikategorikan menjadi yang pertama yaitu adalah ancaman kepentingan pribadi atau self-interest, yaitu ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan ataupun kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional secara tidak layak. Dan ancaman yang kedua yaitu ancaman telaah pribadi atau self-review threat, yaitu ancaman yang terjadi akibat dari akuntan profesional tidak sedapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja, yang akan digunakan oleh akuntan profesional untuk melakukan pertimbangan sebagai bagian dari jasa yang sedang diberikan. Next. Dan ancaman yang ketiga yaitulah ancaman advokasi. Maksud dari ancaman advokasi ini yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Ancaman yang keempat, yaitu ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Sedangkan untuk ancaman yang terakhir, yaitu ancaman kelima, yaitu adalah ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan profesional secara tidak sepantasnya. Next. Masalah yang dihadapi auditor yaitu berupa resiko dalam pekerjaannya. Resiko yang pertama adalah resiko bawaan atau disebut sebagai inherent risk. Resiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak adanya kebijakan serta prosedur, struktur pengendalian intern yang terkait. Sehingga resiko bawaan akan selalu tetap ada
dan tidak pernah mencapai ke angka 0. Risiko bawaan ini tidak dapat dirubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Sehingga risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi. Next. Selanjutnya, resiko yang kedua yaitu adalah resiko pengendalian atau biasa kita kenal yaitu control risk. Resiko pengendalian sendiri memiliki pengertian yakni resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan juga prosedur struktur pengendalian intern perusahaan. Resiko pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dapat dicegah. Resiko pengendalian ini merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian internal. Pada saat perencanaan audit, auditor dapat menentukan besarnya resiko pengendalian yang direncanakan untuk setiap asersi secara signifikan dan ditentukan berdasarkan asumsi tentang efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian internal yang relevan. Next. Resiko yang terakhir yakni adalah resiko deteksi atau yang kita kenal sebagai detect risk. Resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu asersi. Resiko deteksi ini tergantung atas penerapan auditor terhadap resiko audit, resiko bawaan, dan juga resiko pengendalian. Semakin besar resiko audit, maka semakin besar pula resiko deteksinya. Sehingga sebaliknya, semakin besar resiko bawaan atau resiko inherent, ataupun resiko pengendalian atau control risk, maka semakin kecil adanya resiko deteksi. Pada tahap perencanaan audit, deteksi risk ini untuk setiap asersi yang signifikan dapat ditentukan dengan cara menerapkan model resiko audit. Next. Auditor dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dalam kaitannya memiliki tingkat profesional yang tinggi dan juga berpengalaman akan lebih baik dalam meminimalisir adanya masalah serta resiko dalam melakukan audit dalam laporan keuangannya, serta melakukan perencanaan yang baik dalam audit, sehingga dapat meminimalisir adanya tingkat materialitas dalam laporan keuangan dan juga tindak kecurangan. Next. Selanjutnya kita mencapai pembahasan dalam ringkasan di bab ini. Next. Ringkasannya yaitu satu dari itu besar mempengaruhi pada akuntansi dan juga audit praktek, dan penelitian adalah pertumbuhan internasionalisasi akuntansi dan audit standar. Di sana pernah terkini perkembangan di dalam keberlanjutan pelaporan dan juga jaminan. Akuntansi air dan gas rumah kaca emisi akuntansi adalah perkembangan yang baru. Dan juga di dalam bab ini tadi sudah dijelaskan mengenai XBRL,
dan juga pengaruh runtuhnya perusahaan dan Sarbanes-Oxley atau SOX tahun 2002, serta isu sekitarnya aplikasi akuntansi nilai wajar terhadap krisis keuangan global, dan sustainability, akuntansi, pelaporan, dan juga jaminan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.